Om Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Amitofo. Halo Suci semua dimanapun berada. Saat ini kembali bersama saya Vina dan telah hadir bersama kita Mahaguru Sukawati Prasna. Amitofo Mahaguru. Amitofo saja Vina. Ya, Suci, saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai upacara memperingati hari ulang tahun Buddha Maitreya dan sekaligus memperingati hari tahun baru 2026 atau tahun 2577 Kongsili dengan tema pemberkahan ikan mas rejeki dan kebahagiaan Buddha Maitreya yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2026 di Vihara Sukawati Prasna jam 5 sore sampai selesai, di mana saat upacara kita mengenakan pakaian berwarna merah atau merah muda. Nah, untuk lebih jelas mari kita berbincang-bincang langsung dengan Mahaguru. Mahaguru, pada saat nanti tanggal 17 Februari ini merupakan kita memperingati nih hari ulang tahun dari Buddha Maitreya. Betul sekali. Sekaligus hari tahun baru Imlek. 25, 26 atau 2577 Kongsili di tahun Buddha Api. Ya, tahun Buddha Api ya Mahaguru. Betul. Tahun ini. Nah, pada saat upacara apa nih Mahaguru? Adinatanya adalah Buddha Maitreya. Iya. Dan terus ada dua perwujudan. Mungkin Mahaguru bisa menjelaskan kepada kita bagaimana ini. Iya, baik. Ya, upacara untuk memperingati hari ulang tahun dari Buddha Maitreya sekaligus perayaan tahun baru Imlek itu adinatanya adalah Buddha Maitreya sendiri ya. Jadi Buddha Maitreya yang ada di hadapan kita ini itu ada dua versi. Yang pertama itu adalah Buddha Maitreya yang duduk di atas ikan mas, ya, ikan koi, tapi yang berwarna emas, ya. Jadi beliau itu membawa uang emas dan juga koin emas. Dengan menggunakan bukan kayu ya, tapi menggunakan ruyi. Ya. Iya. Kuat ya Mahaguru. Iya, jadi ikan emasnya ini juga ada anak ikan mas kecil iya. juga. Betul ya. Jadi kita mencoba untuk memaknai dari rupang dari Buddha Maitreya ini. Jadi Buddha Maitreya ini dengan ekspresi tertawa ya, lepas ya. Kemudian perutnya juga besar, buncit ya. Jadi itu melambangkan kebahagiaan batin, kelapangan hati dan juga terbebas dari kemelekatan dan juga keterikatan. Ya, kemudian membawa koin emas dan juga uang emas itu adalah lambang dari kemakmuran atau rezeki gitu. Ya, dibawanya dengan ruyi. Ruyi itu sendiri adalah merupakan lambang satu kehormatan ya. Di samping kita mendapatkan berkah dari beliau, kebahagiaan batin dan juga berkah rezeki, kita pun juga bisa mendapatkan kehormatan ataupun nama baik ya di dalam menjalani kehidupan kita di dunia gitu. Dan beliau berdiri di atas ekor ikan emas ya. Ikan emas itu dalam kepercayaan Tiongkok itu merupakan lambang keberlimpahan. Ya, jadi berlimpah rezekinya gitu ya, berlimpah juga kebaikan ataupun berkah yang datang kepada kita, dan itu keberlimpahan itu juga akan bisa diturunkan ke generasi-generasi selanjutnya. Ya, ada anaknya Mahaguru. Oke. Gitu. Ya, jadi ini adalah merupakan rupang yang akan diberikan kepada donatur pertama. Gitu. Dan ini yang kedua adalah rupang dari Buddha Maitreya. Ya, ini beliau juga sama dengan perwujudan tertawa yang sangat lepas
sukacita, ceria, dan juga perut yang buncit, itu juga melambangkan kebahagiaan batin ya, kelapangan hati. Dan juga terbebas dari kemelekatan dan keterikatan. Dan beliau memegang rencengan koin emas, ini juga melambangkan rezeki dan juga kemakmuran. Kemudian beliau juga mengenakan kalung Japamala ya, di samping permohonan berkah rezeki ya, ini pun juga bisa meningkatkan namanya spiritual dari batin kita. Gitu. Jadi ini adalah rupang yang akan diberikan kepada donatur kedua. Oke. Kemudian untuk penempatannya nih Maha Guru, apakah penempatan untuk yang untuk donatur pertama yang wujud menginjak ikan mas rezeki ini sama dengan yang perwujudan kedua ini? Iya, sama saja sih peletakannya, tapi ini tidak diletakkan di altar ya. Oke. Ya, jadi ini diletakkan bisa di ruang tamu, kemudian ruang keluarga, di meja kerja kita, mungkin di bufet pajangan kantor kita, ya, di tempat usaha gitu. Nah itu adalah untuk menarik ya berkah gitu yang diberikan oleh Buddha Maitreya gitu dalam hal kebahagiaan dan juga rezeki itu sendiri gitu. Jadi di bawah ini ada tulisan Mandarin ya, yang artinya kekayaan dan keberlimpahan yang berlebih gitu. Oke. Jadi bukan hanya cukup ya, tapi terus berlebihan. Luber ya, luber gitu ya. Oh iya, oke. Kemudian tadi Maha Guru menyebutkan perut yang buncit nih. Biasanya dari tahun-tahun sebelumnya kan ada acara, ketika acara itu hari peringatan mengusap perut beliau. Betul, ada. Setiap tahun kita ada ritual yang namanya mengusap perut dari Buddha Maitreya. Oke, tapi nanti ini kalau misalnya untuk para umat yang berjodoh ini di rumah bisa? Boleh, Maha Guru? Boleh. Oh, jadi usap aja gitu ya? Iya, mengusap perutnya gitu ya. Jadi semakin Buddha Maitreya bersukacita atas ketulusan hati kita, maka berkah itu pun juga akan semakin deras mengalir kepada diri kita. Amitofo, ya. Mungkin ini penjelasan mengenai tema dan adinatanya ya. Kemudian saya akan membacakan tentang Ciong ya Maha Guru. Sio yang Ciong tahun kuda api ya, antara lain adalah Ciong dewa penjaga pintu atau Tai Sui, yaitu Sio tikus itu Ciong besar, dan kuda, kerbau, dan naga. Kemudian Ciong macan putih atau Pek Hao itu Sio ayam. Ciong 5 setan atau Gokui adalah Sio babi. Ciong anjing langit atau Tien Kau adalah Sio monyet. Nah, dari pembacaan mengenai Ciong ini, mungkin kita akan bertanya kepada Maha Guru, ini maksudnya gimana nih Maha Guru? Ciong dewa penjaga pintu atau Tai Sui, kemudian Ciong macan putih Pek Hao, Ciong setan 5 setan Gokui, dan Ciong anjing langit dan Tien Kau itu maksudnya ciong-ciong seperti apa nih Maha Guru? Kadang bingung nih, Ciong Tien Kau, terus saya maksudnya gimana tuh ciongnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau istilah ciong itu sendiri adalah bentrok kan ya. Bentrok ataupun tabrakan energi. Gitu. Biasanya sio kita bertabrakan energi dengan Tai Sui. Ya bintang Tai Sui gitu loh. Ya, bintang Tien Kau ataupun Gokui ataupun Pek Hao itu sendiri gitu. Sehingga dengan adanya terjadi bentrok biasanya akan terjadi gangguan gitu, mungkin ada satu hal masalah atau apa gitu yang akan bisa kayak menghambat ataupun merintangi jalan hidup kita sepanjang tahun itu. Gitu. Jadi ya, mungkin mulai dari Ciong Tai Sui dulu ya. Ciong Tai Sui. Jadi itu Ciong Tai Sui itu sebenarnya bertentangan dengan dewa Tai Sui, dewa tahunan. Jadi setiap tahun itu akan berbeda dewa Tai Sui-nya selama perputaran 60 tahun gitu. Nah biasanya jika sio kita bertabrakan gitu dengan Tai Sui, itu biasanya kita akan ciong Tai Sui dan dampaknya itu dipercaya bisa mengalami kesialan, terus masalah kesehatan,
konflik gitu ya, juga masalah rezeki yang terhambat gitu. Dan biasanya itu kita mencoba untuk mengantisipasi, meminimalisir ataupun menetralisir, menghindarinya dengan sembahyang Qiyong. Oh iya. Sembahyang Qiyong Tai Sui. Dan juga di sepanjang tahun itu tidak melakukan ekspansi besar gitu kan, atau mengambil keputusan besar. Ataupun misalkan pergi ke tempat-tempat yang mungkin terlalu banyak orang berkumpul, ya semacam pesta, atau kita membuat pesta, atau kita pergi ke pesta besar, karena kan itu banyak energi yang itu kan, sedangkan saat itu energi kita sedang berbentrokan dengan Tai Sui, jadi agak lemah biasanya, kita akan energi kita agak sedikit lemah di tahun tersebut, gitu. Jadi kalau berbentrokan lagi dengan energi lain yang besar, nanti kitanya makin drop. Beresiko gitu. Terus yang kedua ada Ciong Tien Kau, itu ada bentrok dengan anjing langit. Ya, anjing langit. Jadi itu Tien Kau adalah merupakan energi langit yang lumayan ganas juga ya. Dan menyebabkan kita bakal kena gosip, kemudian juga mungkin bisa difitnah. Terus juga bisa menghadapi masalah hukum dan juga bisa mengalami kehilangan nama baik gitu. Biasanya ini kita mendapatkan gangguan ataupun rintangan dari sesama manusia ya biasanya. Ya, jadi relasi kita ataupun hubungan dengan orang itu ya kita bisa ngalamin yang namanya itu gitu. Dalam sosialisasi itu. Dalam sosialisasi gitu. Kemudian yang Ciong Gokui atau Ciong dari 5 setan ataupun 5 roh jahat ya. Jadi Gokui itu melambangkan gangguan yang nggak kasat mata. Dia lebih ke energi negatif yang kita nggak bisa lihat dengan mata fisik kita gitu. Hanya bisa kita lihat dengan mata batin kalau kita punya kemampuan itu. Atau kita cuma bisa ngerasain kok rasanya kayak nggak nyaman ya gitu ya badan ya, pegel-pegel, misalkan sakit-sakit gitu ya. Ini kenapa ya? Nah itu adalah energi yang nggak kita bisa lihat. Tapi kita bisa rasakan gitu. Jadi ini pun juga dampaknya juga bisa berupa adanya pengkhianatan, kemudian mungkin kita bisa kehilangan uang, kemudian usaha kita bisa mengalami kegagalan, dan pikiran kita menjadi tidak tenang. Nah, ini kemudian yang Ciong Pe Hao itu bentrok dengan macan putih. Ya, jadi Pe Hao ini adalah simbol kekerasan, darah dan juga bahaya fisik. Ya. Dipercaya membawa satu efek yang kita bisa cedera. Gitu. Terus kemudian kita juga mungkin bisa tahun itu bisa mengalami operasi besar tubuh ya, mungkin seperti itu, dari operasi kecil sampai operasi besar, tergantung dari mungkin ya karma kita, tergantung dari apa kita punya penagih hutang yang besar atau kecil gitu ya. Nah kemudian juga bisa terjadi yang namanya kecelakaan, terus sama konflik yang sangat keras biasanya gitu. Jadi sebenarnya untuk hal Ciong ini tuh kita juga nggak perlu begitu takuti ya. Pertama karena kita pun juga sudah belajar Dharma Buddha, kemudian juga kita sudah melatih diri gitu kan. Cuma kan kalau Ciong itu kan dilihat berdasarkan kelahiran kita, gitu, kelahiran kita. Jadi kalau misalkan kita lebih awam, kita mungkin nggak pernah sembahyang, kemudian kita juga nggak melatih diri, kita juga nggak banyak buat kebajikan, maka biasanya efek dari Ciong itu akan lebih kuat. Dia akan menjalani pure itunya nasib buruknya, bulat-bulat gitu. Bulat-bulat misalnya gitu ya. Dan lagi juga nggak ada kuijin biasanya. Nggak ada kuijin, nggak ada penolong, karena nggak ada kebajikan, nggak ada pelatihan diri, mungkin juga nggak ada mungkin ada penjapaan mantra. Kadang kan ada yang mereka melatih dirinya sampai mendalam, tapi ada juga yang cuman setiap hari ya menjapa mantra, sama sembahyang gitu ya. Tiam hyo kan itu penghormatan, mempersembahkan dupa. Ya, kalau mantra itu kan lebih kepada proteksi, pelindungan, kuijin gitu. Nah itu yang akan bisa menjaga dan juga melindungi selama tahun Ciong tersebut gitu, supaya kita pas lagi sionya lagi sial itu nggak
ngedrop sampai benar-benar kita hancur biasanya gitu. Berarti seperti apa ya Mago, terminimalisir seperti itu. Iya, tergantung ya kalau kebajikan kita banyak. Oh iya juga benar. Ya, kadang ada yang mungkin diserang penyakitnya, Uh-uh. ya kan? Tapi karena kita kebajikan kita banyak, tapi kita juga diberkahi rezeki. Uh-uh. Jadi walaupun kita sakit, tapi kita ada biaya, ada uang untuk Mengobati. pengobatan, Iya, benar. ya kan? Iya. Ada pengobatan. Terus kalau kita sembahyang, kita ada kuijin ketemu dokter yang cocok dengan kita, obat yang kita minum pun cocok. Akhirnya kita bisa melewati, ya. Memang kita sakit, tapi kita bisa lewati itu dengan lebih mudah biasanya gitu. Pujian-pujian itu juga ya. Betul. Korelasi semuanya Maha Guru. Benar sekali. Jadi itu adalah apa ya? Sembahyang ciong itu adalah untuk kewaspadaan kita, gitu. Jadi kita juga nggak boleh takabur ya. Oh, mentang-mentang kita melatih diri, oh saya udah baca mantra ya, saya udah baca ini gitu kan. Tapi bukan berarti kita mengabaikan hal yang sembahyang ciong ini, karena hidup kita itu masih berhubungan dengan tanggal kelahiran kita. Itu kan adalah garis takdir dan juga garis nasib kita gitu. Jadi masih ada keterhubungan. Jadi kita kalau bisa mencoba untuk menyelaraskan semuanya supaya jalan hidup kita pun juga bisa lebih baik, lebih lancar, lebih bahagia. Ini melatih kita juga ya Maha Guru untuk tidak takut berlebihan, terus tidak boleh takabur. Jadi kayak netral ya Maha Guru. Iya, tetap rendah hati. Oke. Ya, mungkin yang bagi sio-sio yang terkena ciong nih, terdampak ciong di tahun kuda api ini bisa sembahyang ciong. Nah, ini ada 2 sesi ya untuk sembahyang ciong tahun kuda api 2026. Sesi pertama adalah di hari Senin tanggal 19 Januari sampai Selasa 10 Februari 2026 atau tanggal 1 sampai 23 bulan 12 lunar. Nah, untuk sesi 2 di hari Rabu tanggal 4 Maret sampai Kamis 2 April 2026 atau 16 bulan 1 lunar sampai 15 bulan 2 lunar. Nah, itu 2 sesi untuk sembahyang ciong. Kemudian akan saya bacakan warna keberuntungan di tahun kuda api 2026 adalah merah atau merah dan merah muda, pink ya Maha Guru, pink. Nah, arah keberuntungan di tahun kuda api 2026 adalah tenggara. Nah, setelah membahas ciong ini, tentu yang ditunggu-tunggu adalah ya sio yang beruntung di tahun kuda api ini Maha Guru. Ini ditunggu-tunggu nih. Ya. Pengen tahu nih Maha Guru, kira-kira mungkin sebelum saya memberitahukan sio yang beruntung di tahun kuda api 2026, mungkin pada sembahyang ciong di tahun ini pun juga itu ada satu perbedaan. Ya, biasanya kan kalau sembahyang ciong itu pasti akan ciong tai sui-nya itu adalah hitungan dari 369. Jarak waktu yang 3 tahun. Ya, jarak 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun. Ya, biasanya sio yang paling tidak cocok itu adalah selisih yang 6 tahun kan. Oh, ciong besar itu. Ciong besar sebutnya gitu ya. Jadi tahun ini itu ada perbedaan gitu ya. Yang ciong tahun ini, yang ciong dengan kuda api itu adalah sio tikus, sio kerbau, apalagi sio kerbau dan kuda dan naga. Ya. Nah, mungkin ini juga pasti ada banyak pertanyaan ya mengenai hal ini, kok ini ada perbedaan gitu kan. Harusnya saya ciongnya ke tai sui, kenapa saya ciongnya ke ini ya? 9 itu yang 369 gitu ya. Jadi ya Maha Guru mendapatkan petunjuk bahwa ciong yang dia harusnya ada ciong di tai sui itu tidak ada ciong. Misalkan seperti sio kelinci. Sio kelinci sebenarnya kan ciong kan, karena selisih yaitu 3 atau 9 kan. Ya, jadi harusnya masuknya itu adalah sio tikus, ya, kemudian sio ayam, ya, dan sio kelinci. Ya, dan sio kelinci. Nah, tapi sio ayam dan sio kelinci ini nggak masuk di
Ciong besar. Ciong Tai Sui. Tai Sui. Gitu. Kenapa? Karena elemennya tidak berbentrokan dengan tahun kuda apinya. Oh. Gitu. Jadi yang tadi sio ayam dan kelinci itu elemennya nggak bentrok. Iya, elemennya kebetulan tidak berbentrokan dengan tahun kuda api. Gitu. Elemen apinya dari tahun kuda itu. Gitu. Jadi dia tidak Ciong Tai Sui. Seperti itu. Oke. Wah, ini pengetahuan baru ya, Wah Guru. Karena kan Iya. umumnya kita taunya 3, 6, 9, 6. Wah, udah ciong besar itu gitu kan ya. Iya. Jadi lagi beruntung ya harusnya ya. Nah, sio-sio yang beruntung di tahun kuda api ini itu yang pertama itu adalah sio macan. Sio macan. Ya. Yang kedua adalah sio anjing. Sio anjing. Kemudian yang ketiga adalah sio kambing. Oh, sio kambing. Ya, dan yang keempat adalah sio kelinci. Oh, kelinci itu sendiri. Ya, karena tahun kuda api itu masih merupakan menguntungkan untuk sio kelinci itu. Mungkin karena adanya elemen yang selaras Iya. gitu dengan elemen tahun kuda api itu gitu. Berarti tadi apa? Sio macan, Macan, sio anjing, sio kambing, dan juga kelinci. sio kelinci. Ya, 4 sio ini sece yang mengalami keberuntungan di tahun kuda api ini. Ya, apapun itu, baik ciong yang mengalami ciong ataupun beruntung, semoga kita semua dapat melewati tahun ini dengan baik, lancar dan baik-baik aja ya Maha Guru, semakin beruntung, Banyak mendapat rezekinya. kesehatan, baik rezeki. Ya, selalu sehat, bahagia, harmonis dalam keluarganya, tercapai apa yang dicita-citakan, ya. Anak-anak juga bisa memiliki masa depan yang cerah dan pendidikan mereka pun juga bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi. Oh iya, Amitofo. Nah, kemudian mungkin saya akan membacakan mengenai manfaat dari upacara memperingati hari ulang tahun Buddha Maitreya dan memperingati hari tahun baru Imlek 2026 atau 2577 Konsili, yaitu mendatangkan rezeki berlimpah, memberkahi kebahagiaan sejati, mendatangkan kemakmuran dan keberuntungan, mengumpulkan berkah kekayaan, mengembangkan welas asih, terbebas dari ketakutan, kemelekatan dan penderitaan, sukses dalam bisnis, usaha dan pekerjaan, menarik kekayaan yang baik dan bijaksana, mengaktifkan energi harmoni antara kebahagiaan materi dan batin. Ya, untuk informasi dan pendaftaran Sece yang berjodoh ingin menyambung jodoh bisa menghubungi Sece yang Manin. Ya, di akhir penjelasan kami ingin mengucapkan 新年快乐，万事如意，身体健康，恭喜发财，Happy Chinese New Year, Sece semua. Om Sukawati Prasnahu, Om Sukawati Prasnahu, Amitofo.